Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami sangat senang Bapak Ibu mau bergabung di ibadah online GBI River of Life. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu walaupun dalam keadaan yang terbatas. Pada saat pagi yang indah ini, kita akan dilayani oleh Marsha Penny Evangelis Ferdinand Roring. Bila kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya boleh memberikan kita semangat, dorongan, motivasi yang tentunya membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Kami percaya ketika kita setia dalam peribadatan kita tanpa jemu-jemu, maka ada berkat khusus yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Tentunya kita bisa memperoleh kemenangan yang sejati itu. Selamat beribadah, selamat merasakan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita hari Minggu pagi ini bersama GBI River of Life. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena hari ini Engkau adakan. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa kami masih bisa bangun pagi ini Bapa, bahwa kami masih bisa berdiri dan mengikuti ibadah pagi ini Bapa, bukanlah karena kuat kuasa gagah kami Bapa. Kami tahu Bapa, ini semua adalah berkat kasih karunia-Mu yang tidak henti di dalam hidup kami Bapa. Meskipun kadang kami lalai Bapa, meskipun kadang kami menjauh dari-Mu Bapa, tetapi kasih-Mu selalu ada Bapa. Bapa kami yang baik, pagi ini kami menyerahkan hidup saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami Bapa, yang mungkin sampai hari ini masih enggan beribadah secara online Bapa. Engkau yang tahu kerinduan hati mereka Bapa, Engkau yang tahu kebutuhan mereka Bapa. Jamah mereka Bapa, panggil mereka satu persatu Bapa, agar haus mereka dapat dipuaskan Bapa, agar dahaga mereka dapat dipuaskan. Kami menyerahkan ibadah pagi ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuja-Mu.
perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, yes Lord, janjimu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku.
as we worship you, as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you, yes, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Yes, mari kita bangkit berdiri kali ini. Mari kita memuji-muji nama Tuhan. Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Yuk, mari bangkit berdiri dan melompat untuk Tuhan Allah kita. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lagi tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lagi Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, haleluya. Kita sampai di puncak ibadah kita pagi ini. Tiba saatnya kita merendahkan diri kita.
Kita melupakan segala apa yang kita pikir sudah kita ketahui, melupakan segala apa yang kita pikir sudah kita pahami. Dan pagi hari ini kita merunduk, kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan tahta Tuhan Allah kita. Kita mendengarkan pesannya, kita ingin tahu apa yang ingin Dia sampaikan pagi ini. Kita ingin tahu apa isi hati Tuhan untuk kita pagi ini, yang akan kita jadikan rema dalam kehidupan kita di dalam seminggu ke depan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Yes. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Yes. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
berserah. Yes Lord. Aku berserah. Yes Lord. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Yes Lord. Aku berserah. Yes Lord. Aku berserah. Yes Lord. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Yes, aku berserah pada Yesus Juru
kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Betapa bersyukur kami di hadapan Tuhan Allah kami yang hidup, di mana pagi hari ini kalau Tuhan izinkan hamba berada bersama-sama dengan gembala dan jemaat River of Life. Tuhan sudah izinkan kami di pagi hari yang indah ini, Tuhan Yesus, untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam media online. Tapi kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai dengan firman Tuhan yang boleh Tuhan percayakan untuk hamba sampaikan. Biarlah kuasa karunia Tuhan turun atas hamba, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba berasal dari Tuhan. Dan jemaat River of Life yang boleh mendengarkan firman Tuhan mendapatkan berkat-berkat berlimpah dari surga oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Gembala dan jemaat River of Life. Pertama, saya pribadi ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Gembala dan jemaat berikan bagi saya untuk bisa berbagi firman Tuhan di sini. Perkenalkan, saya Ferdinand Roring. Saya masih aktif Pak di dunia militer dan saya bertugas di Mabes TNI saat ini, tepatnya di Kodiklat TNI di Serpong. Tapi Tuhan percayakan khususnya saya untuk boleh dipakai Tuhan, untuk boleh menjadi berkat di mana Tuhan izinkan saya berada bertugas. Kalau saat ini saya berada di Jakarta, bertugas di Jakarta, Tuhan boleh izinkan saya untuk melayani beberapa jemaat di Jakarta, termasuk undangan dari Bapak Gembala dan jemaat River of Life. Pertama, Tuhan sudah izinkan kepada Bapak Gembala untuk mengambil suatu keputusan yang luar biasa di masa pandemi ini untuk melaksanakan ibadah secara offline. Ini satu bentuk keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil sebagai bentuk kepatuhan di dalam masa pandemi ini. Sehingga saya percaya apapun cara keputusan yang diambil oleh Bapak Gembala di dalam memenangkan jemaat River of Life itu adalah atas seizin Tuhan, dan ini tidak akan membatasi karunia Tuhan atau kuasa Tuhan turun atas jemaat River of Life. Saat ini juga di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita lihat di khususnya daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini, ya kita bersyukur lonjakan kasus ini masih standar kalau dibandingkan dengan dunia luar, khususnya di India, Eropa sudah terlalu ekstrim kasus di sana. Kita ini mengalami masa-masa yang ya, cukup menggembirakan, artinya secara grafik datar. Kemudian ini juga tidak bisa menjadikan kita untuk lepas diri atau overconfident menghadapi pandemi ini, dan kita berharap juga pandemi ini segera berakhir. Sebulan yang lalu juga kita boleh bersama-sama merayakan Paskah, kemenangan Yesus atas maut, dan ini masa-masa kemenangan kita, sukacita kita menyambut kemenangan Tuhan Yesus kita, yang nanti juga akan kita rayakan Tuhan Yesus kita naik ke surga. Dan pada kesempatan ini saya rindu sekali di masa-masa kita menikmati sukacita kemenangan Yesus atas maut ini, dan kita dengan iman dan percaya meyakini bahwa betul bahwa Tuhan Yesus kita itu disalibkan dan dia mati dan dia dibangkitkan dan mengalahkan kuasa maut. Itulah kemenangan sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemenangan sejati ini yang sudah dibuktikan, akan coba kita renungkan nilai atau arti dari kemenangan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Saya memulai dengan kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat 7. Mari kita buka Mazmur 20 ayat 7 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya,
dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Kemenangan sejati yang disampaikan dalam Mazmur 20 ayat 7 ini adalah kemenangan yang berasal dari Tuhan. Itulah kemenangan sejati. Dan diberikan oleh Tuhan hanya kepada orang-orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kemenangan itu dari surga. Akan kita bahas selanjutnya. Kita ingat waktu Yesus naik ke surga, bahwa murid-muridnya dan para rasul masih berjuang untuk mewartakan bagaimana untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan perjuangan dari para murid atau rasul-rasul sepeninggal Yesus, coba kalau kita lihat satu persatu, sebagian besar itu berakhir dengan tragis. Artinya mereka mengalami penindasan, penyiksaan, aniaya, sampai dengan mati. Dan pada kenyataannya mereka tidak bangkit, tidak sama dengan apa yang dialami oleh Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa yang dialami oleh beberapa rasul saat itu atau murid-murid Yesus, mulai dari Matius, kalau kita lihat Matius disiksa, dibunuh dengan pedang. Kemudian Markus juga diseret hidup-hidup dengan kuda di jalan yang berbatu-batu. Kemudian kita lihat juga Lukas di sana digantung saat dia berkhotbah. Kemudian ada Petrus dan Andreas. Petrus di Andreas ini disiksa, kemudian disalibkan secara terbalik. Dan Petrus dan Andreas ini pun disalibkan karena mereka ingin merasakan bagaimana atau apa yang dirasakan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib. Dan karena mereka merasakan ketidaklayakan seperti Tuhan Yesus, mereka disalibkan secara terbalik. Dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat rasul-rasul yang di dalam mewartakan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus itu mati, disiksa, dan dibunuh. Hanya Yohanes saja yang bisa bertahan sampai usia lanjut. Yohanes pun mengalami hal yang mengerikan. Dia dimasukkan di dalam penggorengan, di dalam minyak yang panas atau minyak yang mendidih. Tapi mujizat Tuhan berlaku untuk Yohanes. Dia masih diizinkan Tuhan untuk hidup dan melayani Tuhan. Sempat dibuang di Pulau Patmos dan di usia lanjut meninggal dengan tenang. Kalau dilihat, apakah mereka mengalami kemenangan dengan apa yang mereka lakukan, perjuangan mereka untuk mewartakan kebenaran tentang Tuhan Yesus? Nyatanya mereka disiksa, mati, tidak bangkit. Apa arti kemenangan bagi murid-murid atau para rasul saat itu? Coba kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Saya bacakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini ayat 20. Kalau kita bisa baca mulai dari ayat 17 itu, Lukas 10 ayat 17 sampai 20 itu, Yesus saat menyambut kedatangan 70 murid-muridnya yang dia utus untuk melayani, itu saat murid-muridnya atau ke-70 murid datang dengan sukacita, dengan kebanggaan, mereka sampaikan kepada Tuhan bahwa saat mereka melayani Tuhan Yesus, mereka atas nama Tuhan bisa menaklukkan roh-roh jahat. Mereka bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat atau kuasa-kuasa setan. Mereka proklamirkan di depan Yesus. Tapi apa yang Yesus sampaikan di ayat 20? Janganlah bersukacita karena kalian bisa menaklukkan roh-roh jahat, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan surga. Itulah kemenangan sejati versi Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya percaya bahwa murid-murid atau para rasul yang mati, mulai Matius, Markus, Lukas yang saya sampaikan di awal tadi, mereka mati, binasa, disiksa, disalib, dipancung, diseret dengan kuda. Mereka secara jasmani tersiksa, mereka secara jasmani binasa. Tetapi yang luar biasa, Yesus menjanjikan bahwa kemenangan sejati dari murid-muridnya atau para rasul tersebut adalah mereka terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Itulah kemenangan sejati yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Kemudian kalau kita lihat secara fisik apa yang dialami murid-murid atau para rasul ini mungkin akan melemahkan kita.
Apakah kita harus mengalami seperti itu? Tetapi Yesus menjanjikan bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan yang dari Tuhan Yesus yang Dia berikan di surga untuk orang-orang yang diurapinya. Dan yang terpenting adalah mereka menang secara roh, yaitu nama mereka tercatat dalam kerajaan surga. Bagaimana kita memperoleh kemenangan sejati dari Tuhan? Ada 4 hal yang bisa kita sampaikan. Hal-hal yang bisa kita mendapatkan kemenangan secara sejati. Yang pertama adalah kalau dari sisi militer, kalau saya basicnya militer, ada 4 hal. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa musuh kita, atau kita harus mengetahui siapa lawan kita. Yang kedua, apa persenjataan yang digunakan oleh musuh kita. Yang ketiga adalah apa strategi musuh kita. Kemudian yang 4, pasti di dalam kekuatan musuh kita ada kerawanan di situ, atau ada kelemahan dari musuh kita. Yang pertama, kita harus tahu siapa musuh kita. Di dalam Efesus 6 ayat 12, di dalam Efesus 6 ayat 12, kita bisa baca di situ bahwa perang yang kita alami saat ini, atau perang yang kita hadapi saat ini adalah perang melawan darah dan daging, atau perang bukan perang secara fisik, tapi adalah perang melawan roh-roh jahat. Apa itu? Kita harus berperang melawan iblis. Kemudian di dalam ayat 11 ditekankan di situ bahwa siapa lawan kita? Lawan kita adalah iblis. Dan iblis itu adalah lawan yang tangguh. Di dalam Yohanes 8 ayat 14 disebutkan dengan jelas dan gamblang di situ bahwa iblis adalah pendusta. Iblis adalah bapa segala tipu daya. Iblis adalah penuh tipu muslihat, dan dia adalah pembohong. Itulah iblis lawan kita. Artinya kita sudah tahu siapa lawan kita, yaitu iblis. Kemudian kita setelah mengetahui siapa musuh kita, Tuhan juga pasti akan membekali kita. Kita akan mendapat tugas khusus dari Tuhan untuk melawan iblis sebagai musuh kita. Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Ini adalah perintah Tuhan untuk melawan iblis. Tunduklah kepada Tuhan sebagai otoritas. Lawanlah iblis. Tuhan adalah otoritas kita. Untuk menghadapi iblis, yang pertama adalah tunduklah kepada Tuhan sebagai pemegang otoritas. Apa tujuan Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk melawan iblis, untuk berperang melawan iblis? Yaitu untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah yang semula. Apa rencana Allah yang semula? Yaitu membawa manusia atau menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Setelah kita mengetahui tugas pokok kita, yaitu lawanlah iblis, kita juga harus tahu apa yang menjadi persenjataan musuh kita. Persenjataan musuh yang perlu kita ketahui adalah, pertama adalah harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, kenikmatan, tahta, kepopuleran, dan sebagainya. Kalau kita berpikir harta, kekayaan, kesuksesan, kepopuleran, kan itu juga berkat dari Tuhan. Betul. Semua itu juga adalah berkat yang Tuhan inginkan juga kita menikmati semua itu. Tetapi kita jangan salah juga bahwa apapun berkat yang dari Tuhan bisa juga digunakan oleh iblis untuk sebagai senjata dia untuk melemahkan kita. Semua cara, semua hal bisa dilakukan oleh iblis, bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi senjata melemahkan kita, untuk menyerang kita. Kita ingat juga bahwa firman Tuhan juga digunakan iblis untuk melemahkan kita atau mempengaruhi kita. Yang pertama kita lihat waktu Hawa di Taman Eden, dia menggunakan firman Tuhan juga untuk menipu Hawa. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa. Kemudian juga Yesus, kita ingat cerita Yesus di atas bubungan bait Allah. Iblis juga menggunakan firman Tuhan. Iblis pakai firman Tuhan untuk mencobai Yesus supaya Yesus loncat dari bubungan bait Allah. Iblis katakan bahwa loncatlah. Bukankah firman Tuhan berkata para malaikat Tuhan akan menatang engkau supaya engkau tidak terantuk satu batu pun di bawah. Nah ini, apapun bisa dipakai iblis untuk melemahkan kita. Apapun bisa dipakai iblis untuk melemahkan kita atau berperang melawan kita. Semua kesuksesan, semua keberhasilan, harta, kekayaan kita bisa digunakan oleh iblis menjadi senjatanya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah strategi musuh. Strategi musuh adalah
semua hawa nafsu atau semua keinginan daging, itulah strategi yang digunakan oleh iblis. Nanti kita bisa baca juga di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Semua hawa nafsu dan semua keinginan daging yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19-21, itulah strategi iblis untuk melemahkan kita, untuk menghancurkan kita. Dan di dalam ayat tersebut, kalau kita baca di dalam ayat 21, Bapak Ibu bisa buka sendiri nanti, bahwa bila manusia kalah atau manusia gagal dengan strategi ini, tidak mendapat bagian atau tempat dalam kerajaan surga. Artinya, secara serius Tuhan mengingatkan kita, jangan kita jatuh di dalam hawa nafsu dan jangan kita jatuh di dalam keinginan daging kita, karena itu adalah strategi iblis untuk menghancurkan, melemahkan kita. Di saat kita hancur, di saat kita gagal, maka tidak ada tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menggarisbawahi, jangan sampai kita kalah dengan strategi iblis ini. Karena secara strategi, iblis akan menyerang kita terus. Dia akan menyerang terus karena yang digunakan adalah strategi menyerang. Dia tidak memikirkan untuk bertahan. Karena dia menggunakan strategi militer, menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Seperti Alkitab berkata, iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan setiap saat siap untuk menerkam dan menelan kita saat kita lengah. Jadi di saat kita lengah, di saat kita lalai, di situ iblis masuk. Dan apa yang dikatakan Yesus, kalau kita jatuh di dalam strategi iblis, tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Ingat juga waktu iblis mencobai Yesus dan tidak berhasil, dia undur. Tapi di Alkitab berkata, iblis akan kembali mencari waktu yang terbaik untuk mencobai Yesus. Yang keempat, setelah kita mengetahui siapa musuh kita, setelah kita mengetahui siapa lawan kita, setelah kita mengetahui apa strategi dari lawan kita, satu peluang bagi kita adalah kita bisa mengetahui apa yang menjadi kerawanan atau apa yang menjadi kelemahan dari musuh. Strategi militer juga seperti itu. Kalau saya boleh sampaikan, ada cerita sejarah tentang, kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang cerita Pearl Harbor, di mana Jepang berhasil menenggelamkan beberapa kapal terkuat dari Amerika di Kepulauan Hawaii. Itu dia mencari tahu di mana kerawanan dan kelemahan dari pihak Amerika. Jepang sangat-sangat serius di dalam menyusun strategi, mencari kelemahan, mencari kerawanan atau titik rawan dari pihak Amerika. Dia ambil adalah di saat hari Minggu di Pulau Hawaii itu, di saat armada Amerika sedang berkumpul semua kapal-kapal perangnya, dan di saat hari Minggu pagi itulah mereka masih terlelap karena perhitungan mereka di Sabtu malam itu mereka berpesta pora. Itulah titik rawan yang dimanfaatkan oleh Jepang untuk menyerang Pearl Harbor atau armada Pasifik dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan iblis. Kita harus mencari kelemahan iblis, kita harus mencari kerawanan dari iblis. Apakah yang menjadi kerawanan atau kelemahan dari iblis atau musuh kita? Yaitu hadirat Allah. Amin. Artinya hadirat Allah itulah yang menjadi kelemahan iblis. Di mana di saat kita memiliki hadirat Allah di dalam hati atau hidup kita, disitulah iblis tidak punya kekuatan apa-apa untuk berperang melawan kita. Jadi peperangan sejati kita adalah bagaimana kita menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Di saat hadirat Allah ada di dalam hidup kita, itulah posisi di mana iblis akan undur. Itulah di saat iblis akan menjauh dari kita. Dan bagaimana peperangan kita yang sejati adalah bagaimana menghadirkan hadirat Allah di dalam hidup kita. Hadirat Allah berlaku bagi tiap umat yang diurapi punya kehadiran Allah melalui Roh Kudus yang diam dalam dirinya. Dan berdiamnya hadirat itu hanya didapat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengalami
bagaimana hadirat Allah dalam kehidupannya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita adalah umat-umat yang memiliki iman percaya kepada Yesus. Dan di saat kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, kita yakin dan percaya hadirat Allah akan turun kepada kita. Inilah suasana yang ditakuti iblis, yaitu hadirat Allah. Dan inilah peperangan rohani yang sesungguhnya. Setelah tahu apa kelemahan musuh, kalau kita back kembali yang saya sampaikan 3 hal tadi. Yang pertama, siapa musuh kita, kemudian apa alutsistanya, apa strateginya. Yang pertama, di saat kita mengetahui bahwa persenjataan yang digunakan oleh iblis, yaitu kekayaan, harta, kenikmatan, kepopuleran, kita juga diperlengkapi oleh Tuhan untuk menghadapi senjata iblis. Apa yang bisa diberikan oleh Tuhan untuk menjadi persenjataan kita? Ada di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Bapak-bapak bisa membaca, ibu-ibu juga bisa membaca, semua jemaat bisa membaca apa yang dapat diberikan Tuhan sebagai senjata kita untuk melawan persenjataan iblis. Di situ Tuhan mengirimkan kepada kita persenjataan yang sangat-sangat super untuk menghadapi persenjataan iblis, yaitu perlengkapan senjata dari Allah. Yaitu yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan ada pedang roh, yaitu firman Allah. Dan saya percaya di saat kita memiliki seluruh perlengkapan Allah ini, maka itulah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi atau mengalahkan persenjataan dari iblis. Yang kedua, kalau kita lihat tadi strategi iblis adalah seluruh nafsu dunia dan keinginan daging. Keinginan daging yang ada di dalam Galatia 5 tadi, Tuhan sudah mengingatkan kita juga bahwa jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita jatuh dengan strategi iblis menggunakan hawa nafsu dan segala keinginan dagingnya. Tuhan inginkan kita juga mempunyai strategi untuk menghadapi strategi musuh. Strategi musuh yang akan menyerang terus. Tuhan ingin kita bertahan dengan perlengkapan-perlengkapan yang luar biasa juga sebagai strategi kita. Terdapat juga di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kemurahan. Ada kebaikan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Inilah yang menjadi strategi kita untuk bisa kita hadapkan menghadapi strategi yang dilaksanakan oleh iblis. Dan inilah basic strategi kita untuk menghadapi iblis. Karena kehadiran Tuhan yang Allah ciptakan lewat kasih, sukacita, damai sejahtera dan semua buah-buah roh, itulah strategi yang akan mampu menghadapi strategi iblis. Dan di saat kita memiliki semua buah-buah roh tersebut, tidak akan ada celah bagi kita untuk iblis bisa masuk. Tidak ada celah bagi kita untuk strategi iblis masuk di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya strategi menghadapi strategi iblis. Kalau dia mengandalkan segala hawa nafsu dan keinginan daging, Tuhan izinkan kita juga lewat firman Tuhan kita bisa hadapi strategi iblis, gunakan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Kita juga tahu kalau di dalam militer itu kita bisa tahu kemampuan menyerang dan kemampuan bertahan. Kalau iblis akan menyerang terus-menerus, itu menjadi strategi dia. Maka Tuhan ingin bahwa kita harus mempunyai pertahanan yang kuat. Karena kalau ada ahli perang Sun Tzu, kalau Bapak Ibu tahu, dia punya strategi bahwa strategi perang yang terbaik adalah melindungi negara sendiri, bukan menyerang. Yaitu melindungi negara sendiri atau bertahan. Dan itu juga Tuhan izinkan atau Tuhan inginkan kita lakukan. Kita harus memiliki pertahanan yang kuat. Kita harus memiliki benteng yang kuat. Apa yang menjadi benteng kita? Hadirat Allah. Dan di saat hadirat Allah itu kuat, segala serangan iblis yang membombardir, serangan iblis yang terus menerus, serangan iblis yang mencoba mencari celah keterbukaan kita, tidak akan mempan atau tidak akan berhasil. Karena kita punya kemampuan bertahan yang luar biasa. Kemudian bagaimana kita menghadirkan hadirat Allah? Karena situasi itulah yang menjadi kelemahan atau kerawanan iblis.
perjuangan sejati kita adalah bagaimana menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya rasa ini juga sudah menjadi moto dari gereja kita, adalah ada doa, ada pujian, ada penyembahan dan puasa. Itulah cara-cara yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Dan inilah senjata pertahanan kita untuk menghadapi iblis. Doa, pujian, penyembahan, dan puasa. Inilah yang Tuhan izinkan kita lakukan. Kalau Tuhan inginkan kita berdoa, Kolose 4 ayat 2 berkata bahwa bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Doa adalah strategi kita untuk menghadirkan kuasa Allah, dan iblis akan gentar. Kemudian kedua adalah puji-pujian dan penyembahan. Inilah yang akan mengundang hadirat Allah turun atas kita, yang menjadikan benteng kita untuk menghadapi serangan iblis. Ketika Paulus dan Silas di Filipi, mereka ditangkap, didera, dan dijebloskan ke dalam penjara. Penjara tidak memenjarakan sukacita Paulus dan Silas. Mereka terus memuji, mereka terus menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya didera. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya di penjara disiksa. Mereka terus bersukacita lewat puji-pujian dan penyembahan, sampai tiang-tiang penjara bergetar, sampai kepala penjara juga ikut bertobat dan bersama keluarganya memberikan diri untuk dibaptis. Puji-pujian dan penyembahan sangat luar biasa. Di dalam 2 Tawarik 2 sampai ayat 3 juga, di situ diceritakan tentang bagaimana Raja Yosafat atau Raja Yehuda ketika menghadapi Moab dan Amon. Yosafat mengajak rakyatnya untuk mencari Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan. Di saat mereka menghadapi musuh yang sangat kuat, Yosafat mencari Tuhan, mengajak rakyatnya mencari Tuhan. Mereka mulai memuji Tuhan, mereka mulai menyembah Tuhan, dan dengan sorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan halaukan musuh yang kuat dari hadapan Yehuda. Musuh yang harusnya mereka hadapi malah saling memukul. Musuh yang mereka hadapi kacau balau karena saling menyerang atau saling membunuh, karena mereka ada puji-pujian dan penyembahan. Di waktu yang bersamaan juga, sebelum menghadapi musuh, Yosafat bersama rakyatnya melaksanakan puasa. Mereka mengambil cara untuk berpuasa. Dan inilah yang Tuhan inginkan kepada kita juga, untuk kita menghadapi masa-masa saat ini. Iblis secara frontal, iblis secara terus-menerus menggunakan segala senjatanya, menggunakan segala strateginya, menggunakan segala kemampuannya, tipu dayanya untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa hadirat Allah lewat doa, pujian, penyembahan, dan puasa, itulah yang akan membentengi kita menghadapi setiap serangan iblis. Itulah pertahanan terkuat kita. Masa-masa akhir ini, iblis akan semakin gencar menyerang dan menyerang. Bisa lewat keberhasilan, bisa menyerang kita lewat kesuksesan, bisa menyerang kita lewat sakit penyakit, kesusahan, ataupun kondisi ekonomi, pandemi saat ini. Semua bisa digunakan iblis untuk menyerang kita. Banyak sekali saat ini hamba-hamba Tuhan juga yang mundur dalam pelayanan hanya karena pandemi. Banyak sekali juga hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan jatuh dalam kenikmatan hanya karena kesuksesan dan keberhasilan. Sehingga Tuhan inginkan saat ini bahwa peperangan rohani yang sesungguhnya adalah berjuang atau mendatangkan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kunci kita, atau itulah yang menjadi strategi kita untuk melawan kelemahan atau kerawanan iblis, yaitu menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang penuh dengan perlu adanya kebijakan dari kita untuk melihat masa-masa akhir ini. Iblis semakin gencar. Iblis akan tidak henti-hentinya melihat celah. Dia akan mengelilingi kita terus setiap saat untuk melihat di mana kelemahan kita, untuk melihat celah kita. Tetapi kita yakin dan percaya
doa, pujian, penyembahan, dan puasa sangat-sangat ampuh untuk melawan iblis. Mungkin kita saat ini merasa bahagia, mungkin saat ini kita merasa sukacita saat kita mampu mengalahkan iblis dengan kuasa nama Yesus. Atau mungkin juga saat ini kita akan mengalami derita dan sengsara secara fisik karena kita teraniaya. Tapi Tuhan berikan kemenangan kepada kita lewat Mazmur 20 ayat 7 tadi, bahwa Tuhan berikan kemenangan dari surga. Tuhan berikan kemenangan kita yang bergelimang dengan tangan kanannya. Dan Dia ingin melihat kita bahwa kita bersukacita bukan karena kita berhasil di dalam pelayanan kita, atau kita berhasil mengalahkan musuh-musuh kita dengan kuasa nama Yesus, kita mengalahkan roh jahat, kita mengalahkan kuasa gelap. Tetapi yang Tuhan inginkan kemenangan sejati ada di dalam kita adalah nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Itulah kegembiraan, itulah sukacita Tuhan kita Yesus Kristus dari surga, bahwa kita berhasil memenangkan peperangan kita. Kita berhasil memenangkan peperangan sejati kita melawan iblis, yaitu kemenangan sejati kita di saat nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Inilah yang membuat suasana sukacita, kegembiraan Tuhan kita Yesus Kristus dari surga, karena Dia berhasil memberikan kemenangan itu dari surga bagi kita. Dan terlebih lagi Dia meyakini bahwa nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji namamu Bapa di surga. Dengan waktu singkat yang ada Tuhan Yesus, kalau Engkau izinkan kami boleh sharing bersama tentang peperangan rohani, tentang kemenangan sejati. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa lewat firman Tuhan ini kami akan dibekali oleh Tuhan dengan persenjataan rohani dari Tuhan, kelengkapan perang rohani dari Tuhan. Kita akan diberikan juga oleh Tuhan strategi-strategi buah-buah roh untuk melawan segala kedagingan, untuk melawan segala nafsu dunia. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau akan memampukan kami Tuhan dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan puasa, untuk menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan kita, untuk menjadikan semua itu benteng bagi kami semua Tuhan, untuk melawan segala tipu daya iblis yang akan melemahkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah boleh disampaikan, dan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, terutama untuk jemaat River of Life. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami yakin dan percaya semua kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Marsha TNI Evangelis Ferdinand Roring. Kami mewakili seluruh jemaat dan seluruh tim pengembalaan GBI River of Life mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa apa yang menjadi usaha pekerjaan Bapak, apa yang menjadi pergumulan Bapak. Tuhan memberkati juga keluarga serta pelayanan Bapak senantiasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu di ibadah-ibadah berikutnya. God bless you all. Shalom, haleluya. Kita semua sudah belajar satu kebenaran akan firman Tuhan. Saya doakan kiranya seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus, yaitu seluruh jemaat GBI River of Life, boleh menjadi terang dimanapun engkau ditempatkan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya itu. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.
Hallelujah, happy Sunday and God bless you all.